Tinggal 1 bulan lagi pemilihan umum digelar, namun hasil survei sejumlah lembaga menemukan masih banyak pemilih yang bimbang. Mereka belum memutuskan apakah akan memilih atau bahkan golput. Inilah Rosi membujuk pemilih bimbang. Karena pada dasarnya pemilu itu untuk memilih pemimpin bersama. Oleh sebab itu gerakan ini satu, jauhi hoax. Yang kedua, jangan tidak memilih. Hindari golput karena golput itu akan merugikan kebaikan. Kita semua tahu peristiwa-peristiwa atau informasi menjelang debat pertama itu kan banyak yang seperti kurang menarik, sehingga itu mungkin mengurangi minat orang untuk, terutama ya, minat para swing voters. Membujuk pemilih bimbang, itulah tema Rosi malam hari ini. Silakan warganet Anda bisa mengirimkan komentar Anda, mention @kompas.tv. Hashtagnya adalah pemilih bimbang. Pertanyaan bisa Anda ajukan melalui kompas.tv/interaktif. Streaming bisa juga Anda saksikan di kompas.tv/live. Saudara, saya ingin menampilkan hasil survei beberapa lembaga survei. Kali ini saya akan melihat bukan dari posisi para calon presidennya, tetapi posisi mereka yang belum memilih atau bahkan tidak akan memilih. Yang pertama saya coba akan memperlihatkan dari indikator politik Indonesia. Bulan September kalau kita lihat tidak tahu atau inilah yang disebut dengan belum memutuskan sebanyak 9%. Tidak akan memilih yang sudah menjawab hanya 1%. Tetapi kemudian bulan Desember indikator politik Indonesia menampilkan posisi tidak tahu atau belum memutuskan naik sebanyak 0,2%. Jadi yang paling terakhir bulan Desember indikator politik Indonesia sendiri mencatat 9,2% ada responden yang belum menentukan pilihannya. Bagaimana kemudian dengan Carta Politika periode survei Oktober 2018 tidak tahu atau rahasia lebih tinggi lagi, yaitu 11,3%. Ini bisa lebih tinggi karena digabung dengan yang belum atau tidak mau menjawab. Sementara yang paling terakhir yaitu 2 Januari 2019, Carta Politika mencatat tidak tahu atau rahasia juga mengalami peningkatan sebesar 12%. Bagaimana kemudian dengan lembaga survei Indonesia Denny JA, Januari 2019 ia mencatat bahkan lebih tinggi lagi pemilih yang mengatakan tidak tahu atau undecided voters bergabung dengan masih rahasia itu sebanyak 14%. Dan paling terakhir yaitu 25 Februari tahun ini LSI Denny JA memberikan potret tidak tahu mengalami penurunan yaitu 9,9%. Yang paling terakhir adalah lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting dan saya ingin langsung mengundang direktur eksekutifnya yaitu Bung Jayadi Hanan. Bung Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Rosi. Survei Anda ada yang terbaru yaitu 31 Januari 2019. Kalau tahun lalu Anda memotret masih ada yang menjawab tidak tahu 9,8%. Dan kemudian ada peningkatan yang cukup besar, tidak tahunya sebesar 13%. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya, sebetulnya angka yang tidak tahu atau belum memutuskan pilihan sampai dengan menjelang hari H itu juga angka yang selalu kita temukan di dalam survei di berbagai pilpres sebelumnya gitu. Pertama, memang ada sejumlah pemilih kita yang baru memutuskan itu pada saat-saat terakhir. Pilpres 2019 misalnya, 2014 berdasarkan exit poll itu ada sekitar 12-13% yang baru memutuskan pada seminggu terakhir, bahkan pada hari H.
Jadi ini kemungkinan betul yang Anda sebut ini pemilih bimbang, perlu dicari mengapa mereka bimbang atau dikurangi kebimbangannya dengan berbagai informasi yang cocok. Jadi tidak tahu ini karena mereka belum bisa memutuskan atau sudah bisa dikategorikan mereka tidak akan memilih atau golput? Belum memutuskan ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan bahwa mereka itu pasti tidak akan memilih karena ada banyak faktor yang nanti bisa mempengaruhi mereka untuk datang ke TPS kemudian melakukan pilihannya. Masih ada 1 bulan lagi. Masih ada 1 bulan. Persis 1 bulan lagi itu adalah hari terakhir kampanye untuk masuk ke Minggu Tenang. Saya ingin kemudian Anda melihat wilayah yang belum menentukan pilihannya. Ada 5 provinsi yang tertinggi adalah Jawa Timur 20%. Lalu kemudian diikuti dengan Bali dan Sulawesi. Ada penjelasan mengapa masyarakat atau pemilih Jawa Timur adalah masyarakat responden yang tertinggi dalam menentukan atau yang belum bisa menentukan pilihannya. Kalau Anda perhatikan ini ada Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, ini kan 2 daerah yang menjadi fokus dari kedua capres dalam memperebutkan para pemilih. Sehingga ada kemungkinan karena dia menjadi fokus dari para capres, sehingga informasi yang datang kepada masyarakat itu menjadi banjir dan membuat masyarakat kemudian belum bisa memutuskan pilihan, itu jumlahnya banyak. Yang kedua, di Jawa Timur pada tahun 2014 itu adalah semacam penentu siapa yang menang di dalam Pilpres 2014. Jadi ada kemungkinan di sini cukup banyak pemilih yang bisa dibujuk untuk pindah ke salah satu calon. Karena ini 20% untuk daerah Jawa Timur ini sekitar 6 juta lebih. 6 juta lebih ini luar biasa. Banyak, ini kalau bisa digerakkan untuk memilih ke salah satu, ini benar-benar namanya rezeki nomplok untuk capres. Betul, karena di 2014 itu Jokowi 53, Prabowo 47. Dan di tingkat nasional angkanya sama, 53, 47. Jadi memang Jawa Timur memang betul-betul menjadi salah satu perhatian dari kedua capres. Besar dan tapi banyak yang belum memutuskan. Betul. Begitu juga dengan Jawa Barat, 14% belum memutuskan. Ini juga menjadi istilah bahasa Inggrisnya battleground dalam pemilu kali ini, karena Prabowo tentu akan mencoba mempertahankan wilayah ini habis-habisan. 2014 capres Prabowo menang di sini. Pak Jokowi ingin merebut daerah ini, minimal menipiskan kekalahannya. Jadi ini juga menjadi semacam battleground. Karena itu menarik untuk melihat di sini bahwa di wilayah-wilayah yang menjadi perhatian utama kedua capres itu jumlah pemilih yang belum menentukan pilihannya lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Itu artinya masyarakat di sana kemudian kemungkinan besar dibanjiri oleh banyak sekali informasi dari kedua kandidat dan itu membuat mereka menjadi bimbang sehingga harus menunggu sampai dengan hari terakhir. Dan jangan lupa masih ada 3 debat, debat ketiga. Hari Minggu ada debat cawapres, lalu kemudian capres-capres dan ditutup di debat kedua pasang capres dan cawapres. Terima kasih Bung Jayadi Hanan bergabung bersama saya di meja ini. Dan bersama saya selain ikut duduk bersama saya selain Bung Jayadi Hanan yang tadi sudah memberikan penjelasannya tentang hasil surveinya dan kami titik beratkan pada pemilih yang belum memutuskan. Saya juga ingin menyatakan selamat malam dan welcome untuk Haris Azhar, Direktur Lokataru, dan komika kita, vlogger kita, yaitu Panji Pragiwaksono. Udah berapa sekarang subscriber YouTube-nya? Masih jauh dari Atta Halilintar, jadi nggak usah dibahas lah. Jauh, nggak kekejar Atta Halilintar, sulit. Waduh, padahal udah banyak banget loh postnya kan. Kemarin udah baru wawancara dengan tokoh-tokoh politik. Betul sekali. Oke, kalau saya mau tanya dulu. Bung Haris ini kan selalu di Twitternya bilang pokoknya coblos nomor 3. Kita tahu nomor 3 itu nggak ada. Iya. Tapi itu sebetulnya ada dalam harapan publik. Oke, tapi saya ingin tanya dulu. Memang Bung Haris ini sudah pasti nggak akan milih gitu? Anda adalah seorang golput sejati. Karena capresnya hanya 2 orang itu ya, terutama Jokowi dan Prabowo. Dan dua-duanya singkatnya saya mau bilang punya problem soal hak asasi manusia. Dan saya setengah dari hidup saya sampai sehari ini itu banyak kerja dan berurusan dengan soal hak asasi manusia. Oke. Saya harus mempertanggungjawabkan seperti apa kepada masa lalu saya, kepada korban-korban yang saya dampingi. Jika yang satu memang terduga pelanggar HAM, yang satunya lagi
tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM itu sendiri. Baik, kita nanti akan ke situ. Tapi untuk Panji dulu, berapa kali udah ikut pemilu? Tidak banyak, kebetulan saya masih muda, usia saya baru 20. Ini hoax terbesar juga loh ini. 20 yang ketiga. Pertama kali tuh Pak SBY 2004. 2004 ya. Oke, 2004 itu milih ya? Milih. Habis itu 2009 milih? milih. Dan? Milih terus. Oh milih terus? Iya. Oke. Sekarang kan belum. Ya. Belum ya. Iya. Aku tuh pengen nanya gini. Kan Panji itu membuat vlog alasan tidak memilih Prabowo. Satu ya. Satu. Kemudian Males juga milih. males milih Jokowi. Betul. Apakah? Anda subscriber saya ya? Iya dong. Bagus. Semua juga ya? Nah, pertanyaannya apakah Anda sama dengan Bung Haris Azhar? Anda seorang golput. Saya ada di posisi di mana saya ingin ngajak semua orang untuk jangan buru-buru menentukan sikapnya, terutama karena dua-duanya belum bisa meyakinkan kita. Kalau misalnya dua-duanya masih kampanyenya berdasarkan ketakutan, kampanyenya isi menghina satu sama lain, dan bukan itu yang kita cari, ya aneh dong kalau ada yang udah bilang mau milih. Malah ada orang yang udah tahu mau milih siapa sebelum semuanya ngomong program atau gagasan. Jadi kan milihnya berdasarkan apa? Kalau masalah suka dan gak suka kan aneh gitu. Nah, Bung, jadi kedua orang ini kalau dalam survei Anda itu terrepresentasikan di mana tadi? Kemungkinan Haris masuk yang Anda sebut 1% yang tidak Golput. memilih itu ya. Oke. Kalau Mas Panji masih masuk yang saya sebut itu. Ada di 2014 itu ada sekitar 12%-an yang baru bahkan pada hari H baru mutusin kapan dia milih. Ya. Apa yang dia tunggu kalau menurut pengakuan Mas Panji? Dia menunggu informasi yang lebih banyak. Ada narasi yang lebih substansi Betul. gitu. Jadi ada kesempatan bagi para capres melalui debat, misalnya melalui debat ketiga, keempat dan kelima itu untuk meyakinkan Panji. Nah, tapi Tapi kalau debat pertama kedua nggak asik. Ya makanya kita kan 3, 4, 5. Iya. Ya. Oh ya benar juga ya, 1-2 nggak asik ya. Eh, Debatnya dong. Anda Panji. jangan mikir, iya kan debatnya saya bilang. Nah, Bung Jayadi, di temuan Anda di lapangan, apakah juga bisa ditemukan alasan mereka untuk mengatakan tidak tahu atau juga golput? Atau Salah satunya yang disebut Panji, yang paling rasional itu alasannya karena dia belum bisa melihat di mana kelebihan kandidat yang satu dibanding yang lain. Di mana kekuatan kandidat yang satu dengan yang lain. Karena mengapa bisa begitu? Karena antara lain mereka mungkin melihat kampanyenya gitu-gitu aja. Misalnya itu cukup masuk akal sebetulnya. Karena kedua kandidat ini kan sudah bertarung sejak 2013 Ya. sampai sekarang. Nah mungkin mereka tidak menemukan hal-hal baru dari keduanya. Begitu. Oke. Nah, kalau untuk Panji yang memilih, tapi Bung Haris, Anda milih nggak sih 2014? 2014 saya pilih. Milih kan? Pilih. Jadi Anda memilih Pergi ke seseorang TPS dan mencoblos. mencoblos. Iya. Dan itu suara saya Suaranya asumsikan sah nggak? sah kan? Kayaknya enggak. Lucu sekali. Tapi itu yang benar kayak gitu. Kalau ada orang mengaku golput tapi nggak berangkat dari rumah, itu mah bukan golput, itu males. Oh. Ya dong. Saya golput, saya menganjurkan kalau golput harus aktif biar dia punya makna politik. Golput harus aktif tuh maksudnya gimana? Pergi ke TPS dan pastikan surat suaranya Dicoblos. dirusak supaya tidak bisa Iya. digunakan lagi. Oke. Nah, berarti memang sebenarnya Anda bisa dibilang nggak pernah milih ya? Anda golput sejati, bisa nggak saya Penasaran ya? Hah? Sebetulnya Rosi secara Saya waktu habis reformasi 99 saya ikut nyoblos. Oke, itu nyoblos secara sah gitu. Sah. sah. Nah, jadi memang yang kemarin juga Anda nggak milih. Yang pertanyaan saja adalah dua-dua, kan ini kan sebenarnya rematch gitu kan. Iya. Ada Pak Jokowi dan ada Pak Prabowo. Apa yang membuat Panji begitu? Anda memilih dan suaranya sah, nggak seperti Bung Haris. Apa yang membuat Anda lebih susah Untuk kedepannya nanti. untuk memilih di 2019? So orangnya sama dan Anda pernah memilih, been there done that. Nih, sebagai gambaran sederhana aja untuk gambaran kita bersama, waktu tahun 2014, itu dua-duanya kampanye. Dua-duanya itu punya game online loh. Mereka punya game online sebagai bentuk produk kampanye. Sekarang kan nggak ada dua-duanya. Untuk menggambarkan, dulu tuh masih lucu, masih seru. Oh masih fun ya? Iya, masih menyenangkan. Nah sekarang narasi kan ada 5 narasi besar ya. Ada hope, fear, fun, empathy, sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Tapi biasanya ada semua ini, tapi cuman fear yang sekarang dimainin. Kalau misalnya yang ini menang, nanti khilafah kembali. Kalau yang ini menang, nanti PKI kembali. Ya kalau misalkan
Anda semua ngomongnya nggak ada yang positif, ya nggak usah ngajak ngomong saya. Oke, ya selanjutnya saya ingin bertanya, pemilu ini tinggal hitungan minggu bisa dibilang, tetapi kenapa mereka masih bimbang? Kami kembali sesaat lagi. Bimbang